Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbi. Alhamdulillah berkat rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, malam yang ke-25 di bulan Ramadan, kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan salah satu contoh Rasulullah SAW, itu Ihya'ul Lail atau menghidupkan malam-malam, khususnya malam-malam ganjil ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa jika kita selama melaksanakan perintah Allah ini ada kesalahan, kekeliruan atau kehilapan, semoga Allah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengampuni dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya yang mudah-mudahan limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Setiap kita makhluk yang namanya manusia, atau kita sebagai keturunan Bani Adam yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Manusia ditakdirkan oleh Allah adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering lupa, makhluk yang sering berbuat kesalahan. Sebagaimana Rasulullah SAW, al-insanu mahlul khata wa nasiya, manusia tempatnya lupa dan tempatnya berbuat salah. Jadi sebagai manusia kita menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi kita sebagai orang beriman yang meyakini bahwa Allah Zat yang Maha Pencipta kita, Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu saja Allah menghendaki ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah, kita harus senantiasa memperbaiki diri, ya, kita senantiasa menyesali dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita, kepada orang-orang beriman yang senantiasa melakukan kesalahan, kehilapan atau dosa, disuruh bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Insya Allah sebesar apapun dosa-dosa kita, selagi kita mau bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, walam yatub faulaika humul dzalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi manusia ini terbagi dua. Pertama, orang yang mau bertobat, orang yang mau memperbaiki diri, mau menyesali atas kesalahan-kesalahannya, maka dialah orang yang beruntung. Sementara orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau menyadari kesalahannya dan tidak mau memohon ampun kepada Allah, maka hakikatnya dialah orang-orang yang zalim. Nah, mudah-mudahan kita, khususnya yang jamaah yang hadir pada malam ini,
siapapun yang pernah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini, malam yang ke-25 di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang baik untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, di antara doa-doa yang kalau melewati malam-malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Kita harus yakin kepada Allah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Bagi orang mukmin ya menyadari bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu bagaikan kita duduk di bawah sebuah gunung dan dia takut kalau gunung itu jatuh menimpa dirinya. Jadi bagi kita kesalahan apapun, dosa apapun yang pernah kita lakukan, maka kita memandang dosa itu seperti sebuah gunung yang akan menimpa kepada kita. Jadi saking takutnya terhadap dosa, maka kita senantiasa bertaubat kepada, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang lupa diri, maka melihat dosa-dosa itu bagaikan seekor lalat yang melintas di depan hidungnya, lalu ia mengibaskan tangannya untuk menyingkirkannya. Artinya dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang pernah dia perbuatan, dia anggap enteng, dia anggap lalu begitu saja. Itu kan biasa, itu kan sudah lumrah, itu kan sudah, inilah, tidak menganggap dosa itu sesuatu yang membahayakan. Maka dia tidak segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa menyuruh kepada kita agar kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita, khususnya kepada orang-orang beriman, untuk senantiasa taat kepada Allah, ya, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasul, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul di mana saja kamu berada. Mau di masjid kita taat kepada Allah, di rumah kita taat kepada Allah, di pasar kita taat kepada Allah, di jalanan kita taat kepada Allah, di tempat pekerjaan juga kita senantiasa taat kepada Allah. Begitu juga taat kepada Rasulullah SAW. Di masjid jauhi larangan Allah, di rumah juga diperintah untuk menjauhi larangan Allah. Ya, di kantor, di pasar, dimanapun kita berada, jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu wa'at bi sayyi'at bil hasanah. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat kemaksiatan, ya, maka iringilah perbuatan salah tersebut bil hasanah, dengan perbuatan baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyuruh kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, ketika kita sudah berusaha melaksanakan perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah, tapi karena kelalaian kita, karena kelemahan kita sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari godaan Allah, selalu diiringi oleh godaan-godaan makhluk Allah yang bernama setan. Karena setan akan berusaha agar tidak ridho, setan tidak senang kalau di antara kita ini tidak berbuat salah dan berbuat dosa. Setan akan terus membuntuti, akan terus menipu kepada kita. Setan akan terus berusaha bagaimana supaya kita ini terjerumus kepada kemaksiatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, membuka kesempatan kepada hamba-hambanya. Jika dia berbuat dosa di malam hari, Allah membuka pintu taubat di siang hari.
jika seorang hambanya melakukan dosa atau kemaksiatan di siang hari, maka Allah membuka pintu taubatnya atau mengampuninya ketika di malam hari. Jadi bagi orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka, selalu siap menerima taubatan atau pengampunan dari hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan harus senantiasa ditaubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi di awal ya menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Karena kelemahan kita, pasti kita suatu waktu atau suatu masa pernah melakukan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotoun. Tiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairu khotoina at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah sangat suka, Allah sangat senang ketika ada di antara kita berbuat dosa, berbuat salah lalu memohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah mencontohkan, ya, aku bertaubat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Sangat bahkan sampai 100 kali. Padahal kita tahu Rasulullah adalah salah seorang hamba Allah yang dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga satu-satunya hamba Allah atau manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, bahkan Rasulullah sampai 70 atau 100 kali sehari semalam. Sementara kita yang tidak dijamin oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, pasti kita ini pernah berbuat salah, pernah berbuat. Berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah, berapa kali kita sehari semalam istighfar kepada Allah. Oleh karena itu, di malam yang mulia ini, di malam yang ke-25 bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita menyadari bahwa kita ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Mudah-mudahan malam ini adalah malam pengampunan dosa bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, mari kita terus. Saya yakin jamaah yang hadir di sini tidak berani berbuat dosa besar, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, dan mungkin mudah-mudahan di antara kita tidak berani, tidak mau melakukan dosa-dosa, terutama dosa yang sangat besar, itu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa hambanya, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah pasti mengampuni selama kita ini menghadap Allah tidak dalam keadaan syirik kepada Allah. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, selama kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti membukakan pintu maafnya. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seberat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, walaupun kita ini bermaksiat sepenuh bumi, sepanjang umur kita bermaksiat kepada Allah, tetapi ketika kita tidak berbuat syirik kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, lalu kita belum bertaubat kepada Allah, belum mohon ampun kepada Allah, lalu kita keburu meninggal,
maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi insyaallah ya yakin jamaah yang hadir di sini tidak akan berani berbuat dosa-dosa besar, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ini berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa yang kecil yang dianggap kita remeh tadi, yang dianggap sepele oleh kita, dianggap seperti lalat yang menempel di tubuh kita lalu kita halau begitu saja. Tapi kita menganggap bahwa sekecil apapun dosa-dosa kita, menganggap kita seperti sebuah gunung yang akan menimpa kita. Saking takutnya maka kita harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu insyaallah kita akan terus berbuat amal, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan perbuatan atau amal tersebut bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Insya Allah ini sudah kita lakukan sehari-hari, sudah kita jalankan, tinggal kita memohon kemurahan Allah. Semoga amal-amal yang kita lakukan ini betul-betul bisa menjadikan Allah mendatangkan pengampunan buat kita semua. Di antaranya adalah ya amal yang sudah kita dawamkan, sudah kita lakukan, bahkan saya yakin ini tidak berani kita tinggalkan, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, apa pendapat kalian apabila di depan pintu salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir deras airnya, kemudian ia mandi di sana sebanyak 5 kali setiap hari, apakah masih tersisa kotoran di badannya meskipun sedikit? Mereka menjawab, tentu tidak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, demikian pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sholat 5 waktu insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana mandi yang 5 kali kita kerjakan sehari semalam dapat menghapus, membersihkan kotoran-kotoran kita. Pertanyaannya, ketika mandi kita hanya dengan air belaka, tidak pakai pembersih sabun ataupun sampo ataupun penggosok lainnya, mungkin masih ada dosa-dosa kotoran. Begitu juga ketika sholat kita tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan contoh Rasulullah, apakah mungkin akan menghapuskan dosa kita? Oleh karena itu sholat 5 waktu yang kita kerjakan senantiasa ikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita beramal, ketika kita berbuat, maka perbuatan tersebut cocok dengan sunnah Rasul, insya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, amalan yang dapat menghapus dosa kita adalah sholat Jumat. Insya Allah diantara kita tidak berani lagi meninggalkan sholat Jumat, kecuali mungkin kalau ada uzur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ya, barang siapa yang berwudu, membaguskan wudunya, kemudian dia pergi menunaikan sholat Jumat, lalu diam dan mendengarkan khutbah, maka diampuni baginya dosa-dosa di antara Jumat yang lalu dan Jumat yang sedang dia laksanakan, ditambah 3 hari. Jadi setiap Jumat kita mengerjakan sholat Jumat dengan berwudu dengan sempurna, dipersiapkan syarat dan rukunnya, dipersiapkan sunnah-sunnahnya, lalu kita mendengarkan khutbahnya, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini dan tambah 3 hari ke depan. Yang ketiga, amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah saum Ramadan. Insya Allah kita hari ini hari Jumat, ya, kita masuk sekarang malam Jumat tanggal 25 Ramadan, juga berada di bulan Ramadan, maka waktu yang sangat mustajab ini kita untuk tidak dilewatkan untuk senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Walaupun Jumat itu sendiri ketika kita beramal sudah menjadikan pengampunan dari Allah, apalagi sekarang berada di bulan Ramadan. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan,
didasari keimanan dan mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ya, mudah-mudahan saum Ramadan yang kali ini kita lakukan senantiasa menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, amalan yang dapat menghapus dosa kita adalah ibadah haji. Ya, semoga Bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah melaksanakan ibadah haji senantiasa hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, sehingga dapat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Yang selanjutnya, amalan yang bisa menghapuskan dosa kita adalah saum Arafah, sebagaimana Rasulullah bersabda, saum hari Arafah menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Ya. Yang selanjutnya lagi adalah yang mungkin menimpa kita sehari-hari adalah musibah atau penyakit yang menimpa kita. Selama kita sabar, selama kita ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada kita, insya Allah musibah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi apapun musibah yang menimpa kepada kita, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan hati yang sangat bersih. Kita husnudon kepada Allah, musibahku adalah kasih sayang Allah kepadaku. Insya Allah, ya, musibah-musibah yang menimpa kita, baik musibah yang ringan ataupun musibah yang berat, ketika kita ridho terhadap musibah tersebut lalu kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Justru kita sedih atau kita perlu dipertanyakan apabila selama kita hidup kita tidak pernah diberikan musibah oleh Allah. Mungkin itu jadi istidraj buat kita, ya, menjadi sesuatu yang Allah biarkan, Allah dipersilahkan kita untuk berbuat kesenangan-kesenangan karena kita tidak pernah diberikan musibah. Suatu saat Allah akan berikan hukuman yang besar, yang berat ketika kita luput dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita adalah perbuatan atau ucapan-ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sementara di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa yang tadi dibaca di awal, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fuani. Jangan sampai kita melalui malam-malam qadar ini kita terluput dari doa itu. Ucapkan doa sebanyak-banyaknya, siapa tahu ada lisan kita, ungkapan kita yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mudah-mudahan, ya, segala perbuatan kita yang salah, semua perbuatan kita yang menyebabkan itu sebuah kemaksiatan kepada Allah, dengan taubat kita, dengan permohonan ampun kita kepada Allah, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena insya Allah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah Muhammad, fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Bahkan dekatnya Allah kepada kita adalah lebih dekat daripada urat leher yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa-doanya selama dia mau berdoa kepadaku, ya. Jadi kalau kita mau dikabulkan doanya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan semata-mata kesalahan saya pribadi, aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.